Khusus akhina al-kiram Al-Habib Ali Al-Haddad, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita sama-sama berhadir di majlis yang mulia ini. Kita sama-sama berhadir di Raudhah min Riyadil Jannah. Kita sama-sama berhadir di taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang tiada tara. Apabila nikmat kita hadir ke majelis ini kemudian diganti dengan uang, maka itu tidak bernilai harganya kalau memang dengan uang. Kenapa? Ini adalah merupakan kesungguhan hati kita untuk menghidupkan majelis-majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu alhamdulillah sampai saat ini, walaupun dari siang tadi kita diguyur oleh hujan, tapi tidak mengurangi semangat untuk berkumpul, semangat untuk bersilaturahim. Maka sebagaimana dinyatakan bahwasanya apa? Orang yang sering bersilaturahim maka dia akan mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama, orang yang selalu bersilaturahim maka dia akan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis ini kan kita habis ceramah, makanan qalbu, makanan jiwa kita, setelah itu hanya makanan jasad kita. Entah apa yang disuruhi oleh tuan rumah, tergantung tuan rumah. Kalau umpamanya daging, alhamdulillah. Kalau seumpamanya ilat sapi, alhamdulillah juga. Artinya apa? Sama-sama. Yang penting kita hadir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshudu fasjudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya apa? Pentingnya kita bermajlis, terutama adalah di majelis-majelis ilmu. Sebab apa? Orang yang dia berilmu ditambah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keutamaan bagi kita semuanya. Sebab jikalau kita hadir di majelis, kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan Allah mempermudahkan bagi kita saat kita mengikuti Shiratal Mustaqim, kemudian masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat dan salam senantiasa kita wasilahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kerabat serta keluarga-keluarga beliau. Insyaallah ulun memberikan ceramah, memberikan tausiah, cuma berbagi ilmu. Padahal ulun tidak pantas ada sebelah ulun ini yang ilmunya lebih mapan ketimbang ulun. Tapi karena ulun mengabulkan hajat dari Sahibul Hajat, awal beliau mendaftar umrah dengan ulun sudah wabadah kena ada selamatan yang ceramah pakai. Maka ulun mengabulkan hajat, padahal malam hari ini memang ada acara rutin ulun mengumpulkan anak-anak muda yang ada di Kelurahan Kumai Hilir untuk mengisi pengajian di Al-Pataribon. Ini. Tapi ulun karena mengabulkan hajat, alhamdulillah. Makanya kata
Rasulullah SAW, barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Jadi kalau kita mengabulkan hajat saudara kita, insya Allah hajat kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih-lebih ulun, hajat ulun paling banyak. Doakan supaya yang terbaik. Karena yang sebelah kanan ulun ini juga terus terang setiap saat ngomong terus dulu. Karena ulun selama ini memang dihubungi dengan istilah duren, budak keren. Tadi sudah dibacakannya orang yang terbisik jaminan hujan. Aku ada mah hilang dengan bantal, dengan berguling. Bapak dan saudara hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Bahwasanya bagi orang yang dia melaksanakan ibadah haji, bagi dia yang melaksanakan ibadah umrah, sudah barang tentu ini disempurnakan hatinya, dituju itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk gengsi-gengsian, bukan untuk pamer-pameran, akan tetapi ini adalah merupakan ibadah. Makanya memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sempurnakan itu semuanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali memang didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pian hadir di sini sudah barang tentu ikhlas semuanya, bukan mengharapkan makanannya yang keluar. Yang berterbang setiap malam Senin, takut, padahal tangan ini tebal biang, tapi ikhlas. Yang bersair, urat penghulunya sama dengan ujung jari begini. Itu karena ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan semata-mata mengharap syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, tiada lain ibadah yang kita lakukan, upayakan itu semuanya didasari karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena ibadah, akan tetapi bukan karena ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikhlas, insya Allah Allah pun akan ridho dengan kita. Sebab apa? Sering doa ini kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini sering doa ini kita baca. Tapi kalau memang di bulan Ramadan kan dibaca terus ini. Habis bulan Ramadan sepi masjid itu tidak lagi membaca doa ini. Padahal ini doa yang makbul sebenarnya. Kalau sudah bulan Ramadan pasti dibaca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah. Kada datang juga deh, tambahnya lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pembukaan kada datang dua ke masjid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Akhirnya dilewatinya 5 menit. Yang di rumah tunggu, kenapa ada buka-buka? Rupanya pembukaan di masjid kita. Nah, jadi oleh sebab itu, ini kita ini kan mau dekat nih. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. 4 bulan lagi Ramadan akan kita masuki siap bersama semua. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan panjang umur dan sehat badan. Masuk kita bulan Ramadan. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam satu hadisnya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lainnya itu adalah merupakan kafarah,
Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau berangkat umroh itu kan yang dikeluarkan duit, Pak. Kemarin sempat ribut kan, begitu Menteri Agama menetapkan bahwasanya ONH tahun ini 105 juta. Sempat ribut masyarakat, 105 juta. Cula boleh kau juga 105 juta. Begitu ada yang babar belum diputuskan oleh Dewan Panja pada waktu itu. Berapa sudah ketentuan daripada ONH tahun ini? Hanya rapat, kemudian kemarin diputuskanlah yang asalnya 105 juta turun menjadi 93 juta. Dari 93 juta itu 60% dibayar oleh jemaah. 40%-nya itu adalah merupakan dana abadi umat yang kita nabung selama ini, yang duit itu diputar sampai lengkap, ujar orang Gemai. Kita nabung nih, menunggu sampai 20 tahun. Duit itu dijalankan oleh pemerintah. Dolanya tol. Makanya kemarin kan sempat ribut. Itu dana abadi umat. Yang dana abadi umat tersebut akhirnya ada keuntungannya, itulah 40% yang dibayarkan ke Kementerian Agama dalam rangkaian menyelesaikan BPIH untuk jemaah itu melaksanakan ibadah haji. Makanya diputuskan kemarin jemaah cuma membayar 56 juta saja. 56 juta itu jikalau memang dia sudah menyetor awal 25 atau 30 juta, sisanya saja yang dia tambahi menjadi 56 juta rupiah. Nah, ini. Walaupun memang kemarin kan sempat tahun kali ini kan banyak yang mundur, Pak. Banyak yang mundur. Akhirnya yang dibawa tunaikan semua. Nah, ini. Makanya ulun sering memadakan kalau bubuan pian sudah mendaftar haji, usahakan kalau ada duit 100-200 ribu tabung. Kalau perlu ditabung di tabungan haji tuan. Sebab kalau umpamanya kita ini menabung kemudian menyetor haji di awal 25 juta atau 30 juta, itu sudah begitu kita masuk ke pendaftaran, porsi sudah kita terima, kemudian sudah uang itu ditarik oleh Kementerian Agama. Makanya kita tinggal 10.000 saja di tabungan itu. Makanya Allah sering memadakan tambahi tabungan itu. Kalau memang jatah kita 20 tahun ke depan baru berangkat haji, berarti kan menabung sedikit, menabung demi sedikit, insya Allah akan terkumpul semuanya. Walaupun sekarang ini ada yang menjual langsung berangkat, Pak, tapi alhamdulillah. Berapa biayanya? Ada yang menjual 250 juta, ada yang menjual 300 juta sesuai dengan pelayanan sebuah terapel tersebut. Jadi kalau bukan anak yang begitu bayar 300 juta, berdua 1,5 miliar lebih 100 juta. Aduh, itu terkatak sampai tanah kuburan itu menjual. Allah ada. Tapi alhamdulillah, Haji Rahman memang menjual 300 juta untuk haji proda ini. 300 juta Haji Rahman. Ada orang yang memasukkan kemarin berlima keluarga. Ya alhamdulillah karena ini berduit juga. Ulun masukkan Pak, ulun masukkan paman untuk umpat di haji tahun ini langsung berangkat. Nah, ini. Ada yang lebih mudah lagi, begitu mendaftar langsung berangkat. Apa? Umroh dahulu. Nah, ini. Langsung berangkat umroh. Alhamdulillah tahun ini Harun beserta keluarga ini kan melaksanakan ibadah umroh. Beliau sudah tahun yang lalu sebenarnya sudah berpada. Ulun umpat pian kena di tahun depan. Nah ini. Dan alhamdulillah ulun akan berangkat, doakan ulun. Bib doakan ulun bib.
Doakan ulun semuanya, insya Allah ulun bisa membimbing, kemudian membawa jemaah yang ulun bawa kurang lebih 86 jemaah. 76 itu semuanya dari Kumai yang umpat dengan ulun. 10 jemaah itu berasal dari Pangkalan Bun, Sungai Langit dan sebagainya. Kebanyakan dari Kumai yang umpat tahun ini dengan ulun. Ulun kada menyangka juga seperti itu. Berarti ulun ini 2 bis. Makanya terakhir kemarin tanggal 9 sudah manasik. Terakhir mungkin yang dari Kumai tanggal 16 sudah manasik lagi di Masjid Al-Baidah untuk memantapkan dan untuk mensinkronkan apa-apa yang memang betul-betul supaya apa? Ibadah yang dilaksanakan, ibadah umrah ini betul-betul menjadi umratan makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu keutamaan bagi orang yang berada di Masjidil Haram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di Masjidil Haram itu setiap waktu Allah akan turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat diturunkan oleh Allah. 60 rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dia berada di dalam Masjidil Haram kemudian dia melaksanakan tawaf. Tawaf itu kan ada tawaf qudum, ada tawaf sunat, ada tawaf haji bagi yang melaksanakan ibadah haji, ada terakhir begitu dia mau berangkat pulang itu ada yang disebut dengan tawaf wada. Tawaf sunat ini kapan saja, makanya kalau kita ini berada di Masjidil Haram itu yang afdol adalah melaksanakan tawaf ketimbang melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita berada di masjid yang biasa, ya tahiyatul masjid. Sebab kata Rasulullah SAW, jangan terlebih dulu kamu duduk sebelum kamu melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau itu memang tidak ada acara di masjid. Kalau umpamanya ada acara di masjid orang ceramah yang kemudian menggelar sejadah di tengah-tengah unggahan, adalah apa sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Nah itu dijanaki orang semua. Ini kan? Karena memang dalam keadaan seperti itu ada acara, apa kata ulama? Ganti dengan kita membaca tasbih 3 kali. Kalau kita membaca tasbih 3 kali, maka kategorinya sama dengan kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid saat kita masuk ke dalam masjid yang ada di tempat kita masing-masing. Tapi kalau kita berada di Masjidil Haram, tawaf yang utama, tawaf sunat 7 putaran. Tapi kadang-kadang pun ada juga yang mendengar sudah mulai selesai tawaf berapa putaran dulu? 3 ujar. Julun 4-nya kemana? Bukan hitungnya ulun. Sama aja dengan, makanya ulun sering mewanti-wanti jemaah. Sama aja dulu kalau memang hendak ke Raudhah. Oh ini kan memang sulit Pak. Pasca Covid kemarin, bagi jemaah haji atau jemaah umroh yang ingin masuk ke dalam Raudhah, itu terlebih dulu dia punya tasrih, punya izin. Baru nanti jamnya jam berapa baru dia masuk. Itu masuknya secara bergiliran, tidak lagi seperti dulu-dulu. Kalau dulu-dulu itu jemaah umrah atau jemaah haji yang berada di Madinah itu begitu dia selesai melaksanakan sholat wajib, menurut langsung antri untuk rebutan masuk ke dalam Raudhah. Tapi sekarang tidak bisa lagi Pak. Sampai saat ini bahkan yang mendengar masuk ke Masjid Quba pun sekarang ini diantri oleh orang Arab. Diantrinya. Kalau dulu kan tidak. Ulun 2000 Desember kemarin itu tidak antri masuk Quba. Silakan kita sholat di dalam Quba itu sebanyak-banyak. Sekarang katanya itu sudah antri. Itu satu. Tak apa kada paham dulu.
Ini. Kemudian apa lagi? Saat kita berada di Masjidil Haram, kalau dulu sebelum Covid, kita ini leluasa, kemudian apa? Untuk masuk ke Hijr Ismail kapan saja. Sekarang ini dijadwalkan oleh petugas dari Masjidil Haram. Laki-laki itu boleh dia masuk ke dalam Hijr Ismail itu di atas jam 12 itu gilirannya. Perempuan itu jam 7 setelah sholat Isya itu gilirannya. Nah ini digilirin semua kan? Nah kecuali memang kita ini menyentuh, ingin mencapai Ka'bah, itu leluasa saja. Tapi kalau kita ingin untuk sholat di Hijr Ismail, sekarang tidak bisa lagi rebutan seperti tahun-tahun sebelum Covid. Nah kenapa udah tidak paham juga? Nah, ini Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 60 rahmat diberikan kepada orang yang dia berada di Masjidil Haram, kemudian dia melaksanakan tawaf. 40 diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat kepada orang yang berada di Masjidil Haram, kemudian dia tidak melaksanakan tawaf, akan tetapi cuma melaksanakan sholat sunnah. 20 diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berada di Masjidil Haram, kemudian dia tidak melaksanakan tawaf, dia tidak melaksanakan sholat, cuma memandang ke Baitullah. Itu 20 rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita banyak melaksanakan sholat. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 ketimbang sholat di apa masjid di teman-teman? Nuruddin 100.000. Sholat di Masjidin Nabawi itu pahalanya 1.000 ketimbang sholat kita di rumah. Di Masjidil Aqsa itu adalah 500. Maka kadang-kadang ada juga yang nyeleneh. Begitu sampai ke tanah suci Mekah, Madinah, rajin sembahyangnya, rajin sholatnya. Begitu sampai ke Kumai, ke kampung halaman, kada sing sembahyangan lagi sini. Ditakoni kenapa pintar sembahyang? Aku Jarsidin sudah mengutangi Tuhan. Tuhan dulu diutangi. Kenapa? Di sana banyak sekali pahalanya. Allahu Akbar. Padahal orang yang dia melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, keimanan ketakwaannya itu kan meningkat. Nih kan? Ada perubahan di dalam kehidupannya. Ampun maaf, yang asalnya mungkin dia belum melaksanakan umrah, kemudian berjalan dengan pakai celana pendek. Kan ulunnya di Kumai ini kan ada yang pakai celana pendek, kemudian pakai kopiah haji. Wah, julun tanggung julun kayak gitu, pakai selawar pendek, pakai kopiah haji. Ada boncengan pulang di belakang. Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah umrah, sudah haji, sudah. Berarti celananya itu dipanjanginya sedikit sampai lewat daripada nutup. Kan begitu. Kalau orang yang memang sudah melaksanakan ibadah haji umrah, siap dia untuk menjadi imam di masjid atau musola. Ini Harun nih, sobat duit. Harun karena begitu datang suruh jadi imam di musola. Ini suruh jadi imam di musola, sobat duit. Walaupun yang dibacanya yang itu ini kan ada kisah tuh. Orang berangkat umrah, begitu bulik, rupanya dia dengan musola itu jarak rumahnya dekat. Pada waktu sholat maghrib, imam rutin di musola itu tidak ada. Sudah azan, sudah pembacaan kekanakan menunggu imam kesing tangan. Selang 10 menit rupanya datanglah jamaah ini
yang baru datang dari ibadah umroh. Akhirnya apa? Disuruh, Pak, pian jadi imam. Kata jadi sirin yang lain ya. Kata pian hanya datang, pian untuk jadi imam. Akhirnya apa yang terjadi? Mau kada mau Sidin maju untuk menjadi imam. Oleh sebab itu kita harus disuruh jadi imam. Nah, begitu Sidin jadi imam, pakai gamis, pakai sal, madhab ke belakang. Maka ya Imam As-Sudais depan suaranya, sawu, ujian yang anu, kenapa sawu lah? Sawu itu yang makanan buah itu aja. Enggak, orang kan sawu, kalau Sidin sawu. Bisa istawu, kan begitu. Kalau di Mekah kan begitu. Ulun sedih, alhamdulillah ini jemaah ulun yang Harun ini 2 kali dapat Jumat. Dibidikah sekali karena kami berangkat tanggal 20 itu dari Pangkalan Bun, bermalam semalaman di Jakarta, kemudian tanggal 21 berangkat hari Kamis, insya Allah jam 10 malam itu sudah sampai ke Madinah karena kami turunnya ke Madinah. Berarti julur kalau malam ke hari Kamis berangkat, Jumat malam Kamis malam Jumat sudah sampai ke Madinah. Berarti dapat 1 Jumatan di Madinah. Kemudian kita melaksanakan ibadah umrohnya pun sampai ke Mekah itu dapat lagi sekali Jumatannya. Makanya kalau memang di Mekah atau di Madinah itu rutin yang ulun alami, Pak. Setiap subuh Jumat pasti membaca sujud sejadah. As-sajadah, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tapi begitu sujud, biasanya kalau ulun temui di Masjidil Haram itu yang membawa Syekh Bandar. Kalau beliau jadi imam, itu pasti yang dibawa beliau itu adalah sujud sejadah. Nah ini, tapi banyak saja Pak umat ini yang tidak tahu. Wahum la yastakbirun, kan langsung sujud tuh, Allahu Akbar. Banyak jemaah itu ruku, oleh laskar sujud. Adanya yang masih ruku, rupanya tidak paham. Nah, ini. Tapi kalau yang sudah paham, alhamdulillah. Kita ini kan kemarin Bang, dulu itu sama terjadi polemik saja di rumah ini. Apa jam subuh Jumat membawa nikmat sejadah, berarti menambah rakaat. Julun mana menambah rakaat? Kalau julun menambah rakaat itu ada ruku, ada i'tidal. Ini ada perintah di dalam Al-Quran untuk kita sujud. Maka waktu membaca itu langsung kita sujud. Itu kan? Ada yang membedakan menambah rakaat. Julun rakaat yang di mana? Ulun sabar bahas pada waktu itu. Kalau menambah rakaat ada ruku, ada i'tidal, kan begitu. Bapak saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangan gede. Habib. Fatimah bin Habib apa biasa. Kepanjangan gamat. Ujung-ujung mah mungkin tawadhu usul sampai berdoa mudah-mudahan udah duduk juga sedikit. Sedikit lagi. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rangkaian daripada pelaksanaan ibadah umrah itu kan rukunnya kan simpel, Pak. Miqat, berniat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah. Sampai ke Masjidil Haram, tawaf. Setelah tawaf, sunat melaksanakan sholat sunat tawaf. Setelah itu baru sa'i. Setelah sa'i, tahallul, selesai. Itu rangkaian daripada pelaksanaan ibadah umrah. Makanya umrah ini kapan saja dilaksanakan, waktunya tidak terbatas. Ini kecuali di tanggal 10, 11, 12, 13 itu yang makruh hukumnya.
Selebihnya, makanya ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan dia melaksanakan ibadah haji. Maka bubuhannya yang menjual paket di bulan Ramadan itu kan harganya mahal. Ada yang sudah menjual 54 juta sudah Pak. Itu sebulanan. Nah itu dari awal Ramadan sampai sebelum hari raya. Tapi hari raya suruhnya mudik sebab tidak baju hanyar di sana. Nah ini. Artinya banyak paket seperti itu karena ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan kita yang belum, mudah-mudahan sampai di sana banyak berdoa, sujud terakhir wajah Nabi, sujudmu itu panjangi sujudmu dalam sholat berdoa dengan doa Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa itu juga kurang mampu, tambahi lagi Allahumma jual surat tanah, insya Allah akan berangkat nanti ke dua tanah suci Makkah dan Madinah. Kalau ada surat tanah, mungkin ada surat tanah, apa yang dijual? Ini kan itu istilah saja. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi doakan jemaah ulun mendoakan mudah-mudahan ulun bisa membawa jemaah, membimbing jemaah, karena kita insya Allah sampai ke Mekah itu ada 2 guide yang membantu ulun juga, karena sampai di sana yang jelas dari Pangranbung sampai ke sampai ke Mekah, kemudian